Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Allah, hari ini kita bisa bersatu hati dalam kesatuan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Di dalam waktu yang berharga ini, mari kita menghadap dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak hal yang kami kira dapat menjadi tumpuan dan jaminan kehidupan kami. Ketika kekhawatiran melanda, kecemasan datang, bahkan ketika harapan mulai pupus, kami memikirkan hal-hal yang kemudian terlihat oleh mata kami, dan kami ada kalanya tergoda melihat hal-hal itu sebagai jaminan yang dapat menyelamatkan kami. Namun dalam hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan, di tengah dinamika yang kami alami sehari-hari, kami mau menyadari satu hal dan mengakui satu hal, bahwa jaminan kami yang pasti dan sejati adalah Engkau. Kehidupan kami saat ini, sukacita, bahkan kesedihan yang sedang kami rasakan saat ini, kegundahan, kecemasan, menunjukkan bagaimana kami sebenarnya adalah manusia yang sangat bergantung kepada Sang Pencipta, dan juga menunjukkan kepada kami betapa kami sangat bergantung kepada Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu ya Tuhan, pada pagi hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan, kami dicelikan kembali, diteguhkan dengan segala berkat rohani yang Tuhan sediakan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita masih dalam rangkaian menghayati Paskah, dan minggu ini kita menghayati Minggu Paskah yang keempat. Mari kita merenungkan satu pertanyaan lagi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengingat bagaimana Kristus telah berkorban dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, apakah kematian Kristus berarti segala dosa kita dapat diampuni? Jawaban pertanyaan ini adalah ya, karena kematian Kristus di kayu salib membayar lunas hutang dosa kita. Allah dengan bermurah hati menghubungkan kebenaran Kristus pada kita, sehingga kebenarannya menjadi kebenaran kita dan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Demikianlah jawaban yang saya kutip dari Katekismus atau The New City Catechism, pertanyaan yang ke-25. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya mendoakan jemaat Tuhan yang mengidap tumor, Bapak Ibu Saudara. Setelah mengalami dan menjalani beberapa waktu pengobatan, sampai kemudian karena kondisi kesehatan yang mendukung, jemaat tersebut harus menjalani operasi pengangkatan tumor. Pak Saudara, tentu saja sebagai orang yang kemudian memiliki pengharapan dan ingin sembuh,
memiliki semangat untuk sembuh, maka jemaat tersebut berharap bahwa dia bisa menjalani pengobatan dengan sepenuhnya. Artinya berharap bahwa tumor itu yang ada dalam tubuhnya itu bisa diangkat semuanya. Supaya dengan cara tersebut dia berpikir bahwa pasti akan mendapatkan kesembuhan. Namun pada kenyataannya ketika operasi dijalankan, hanya 3/4 bagian daging tumbuh itu yang kemudian dapat diangkat. Sementara masih ada 1/4 bagian yang tidak bisa diangkat, karena kalau itu diangkat semua justru akan menimbulkan akibat yang fatal. Kita mungkin bertanya, Pak Saudara, kita memiliki penyakit dosa. Dan dinamika kehidupan kita menunjukkan, bisa jadi kita bertanya, sebenarnya masalah dosa dalam diri saya itu sudah selesai atau belum? Apakah dosa saya yang itu atau yang ini itu juga diampuni oleh Tuhan? Jangan-jangan Tuhan Yesus menyisakan 1 atau 2 hal yang paling memalukan yang pernah kita perbuat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Satu perbuatan dosa cukup untuk mendatangkan hukuman kepada kita, bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kasih karunia Kristus yang diberikan cuma-cuma itu juga dapat membenarkan banyak orang berdosa. Dan kita memiliki dasar yang kuat untuk hal ini karena kebenaran Kristus yang adalah kebenaran Allah, dan Allah memuliakannya sehingga hal ini terus berlaku di dalam kehidupan kita yang beriman kepada Kristus. Bahkan sampai nanti ketika kita berhenti hidup dan berhenti berbuat dosa, jaminan pengampunan dosa yang daripada Kristus itu tetap berlaku. Jadi ketika Kristus berkorban bagi kita, Bapak Ibu Saudara, Kristus mengatasi semuanya. Tidak ada satupun yang Ia tinggal atau sisakan. Ia yang begitu sempurna rela mati menggantikan kita, menyamakan diri dengan kita yang berdosa, dan menjadi dapat dikenai hukuman kita. Jadi Kristus rela dijadikan berdosa agar kita dapat dilepaskan dari dosa. Dan kalau seluruh dosa kita yang ditanggungkan pada Kristus tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah, bagaimana mungkin kita dapat dipisahkan dari kasih Allah? Dan untuk apa itu semua dilakukan? Supaya kita bisa datang kepada Allah dengan berani melalui Kristus yang menjamin pengampunan dosa itu, sehingga kita bisa kembali berdamai dengan Allah Bapa. Ini Bapak Ibu Saudara yang perlu kita renung-renungkan pada saat ini. Ketidaktaatan kita ditutupi sepenuhnya oleh ketaatan Tuhan Yesus. Semua dosa kita teratasi selamanya. Oleh karena keindahan jaminan pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Kristus dan yang Ia berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, Augustus Toplady pada tahun
1775 menuliskan sebuah syair yang berjudul Rock of Ages. Lagu ini bisa kita temukan dalam Kidung Jemaat 37A yang berjudul Batu Karang yang Teguh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan dua bait pertama dan bait kedua dengan penuh penghayatan tanpa iringan musik. Kita hayati kata per kata dan kita berdoa supaya Tuhan boleh menolong kita bisa menghayati akan hal ini. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu, walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Bapak Ibu Saudara boleh mengulang sekali dua kali secara pribadi sampai lagu ini kata-katanya bahkan firman Tuhan yang kita baca hari ini meresap dalam hati kita dan mendorong kita untuk hidup semakin berserah kepada Dia yang menjamin pengampunan dosa, keselamatan kita. Mari kita berdoa. Allah yang pengampun, ketika kami ditutupi kebenaran Kristus, Engkau tidak mengingat dosa kami lagi. Engkau sudah membuangnya sejauh timur dari barat. Tolonglah kami agar tidak meragukan pengampunan-Mu, kemurahan-Mu, atau kasih-Mu. Tetapi kami berani datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang kekasih. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.